Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, jumpa lagi dengan Gus Lugen Sunarto pada Klinik Bahasa dan Sastra. Saudaraku, kali ini saya akan menyampaikan tentang optimalisasi kegiatan merangkum belajar dari PISA, program internasional student assessment. Oke. Langsung saja saudaraku, berdasarkan belajar dari PISA ini tentang strategi pembelajaran efektif. Kita tahu bahwa membaca nyaring bukan cara yang efektif. Membaca nyaring bukan cara yang efektif. Merangkum tidak sama dengan menyalin. Ini jelas sekali. Coba kita telusuri. Hasil PISA menunjukkan strategi membacakan nyaring suatu bacaan bagi siswa lainnya tidak efektif. Jadi membaca nyaring ini biasanya juga membantu membuat siswa lainnya merasa terganggu sehingga tidak efektif untuk meningkatkan pemahaman isi bacaan bagi usia siswa 15 tahun. Berkonsentrasi pada isi bacaan, menandai atau merangkum dengan kata-kata sendiri terbukti lebih efektif untuk memahami isi bacaan. Jadi kalau sudah di tingkat usia 15 tahunan ya konsentrasi membaca dengan merangkum lalu diterjemahkan dalam bahasa sendiri, maka ini akan lebih efektif daripada membaca nyaring. Ketika guru memberikan tugas untuk merangkum, perlu dipastikan bahwa siswa benar-benar merangkum dengan kata-kata sendiri, tidak sekadar menyalin isi bacaan. Aktivitas merangkum yang efektif dalam menumbuhkan kemampuan membaca adalah yang mampu menangkap hal-hal yang penting dan menuliskannya kembali dengan kreativitas sendiri. Jadi kegiatan merangkum ini lebih efektif daripada hanya sekedar membaca nyaring saja. Oke, bagaimanakah langkah-langkah kegiatan merangkum? Saya berikan 3 tips saudaraku, 3 teknik ya. Langkah-langkah kegiatan merangkum. 1. Bahan baca bacaan sambil tandai kata kunci tiap kalimat. Jadi ketika membaca dihadapkan kita menghadapi bacaan sambil lalu kita membaca kata demi kata, tapi tangan kita sambil mencoreti atau menandai kata kunci tiap kalimat. Kemudian langkah yang kedua, datalah ide pokok tiap paragraf berdasarkan kata kunci tersebut. Baru ketika menyalin kita bisa mengungkapkan kembali masing-masing ide pokok tersebut menjadi paragraf atau bacaan baru dengan kalimat Anda sendiri. Kita menandai kata kunci, kita kelompokkan ide pokoknya, lalu kita ungkapkan dengan bahasa kita sendiri. Itulah teknik merangkum yang lebih efektif sehingga nanti hasilnya bisa kita rasakan daripada hanya sekadar membaca nyaring. Oke. Baik saudaraku, perkaya jenis bacaan siswa. Ini perlu kita lakukan. Siswa perlu dibiasakan dengan jenis dan format bacaan yang beragam. Ya, 1 dari 3 siswa Indonesia mengaku hanya sekali, bahkan tidak pernah diberikan tugas membaca teks yang berisi diagram atau peta serta teks berbasis digital. Ini suatu kelemahan yang kita alami bersama-sama, yang diakui oleh beberapa siswa kita. Salah satu soal PISA 2018 yang sangat sulit bagi siswa Indonesia berasal dari bacaan yang berisi peta perairan dunia. Hanya 1 dari 30 siswa Indonesia yang mampu menjawab
benar soal tersebut. Nah, ini dari analisis kita ketahui seperti ini. Oleh karena itu membaca sekiranya perlu sekali kita adakan di tiap-tiap waktu luang. Kita sebagai guru juga akan memberikan materi-materi yang tadi dialami oleh siswa terlalu sulit, belum pernah dibacanya. Membaca untuk mengisi waktu luang. Siswa yang menghabiskan lebih banyak waktu dalam seminggu untuk membaca sebagai hiburan di waktu luang, capaian skor PISA-nya lebih tinggi 30 poin. Nah, jadi bukti bahwa orang yang sering membaca di waktu luang maka hasilnya akan lebih baik daripada yang biasa-biasa saja. Oleh karena itu ya kita harapkan, kita motivasi anak-anak kita agar sesering kali mengisi waktu luangnya dengan kegiatan membaca. Sebagai bukti bahwa kita sedang giat-giatnya melakukan kegiatan literasi. Manfaat untuk sekolah. Jadi, meningkatkan hasil mutu pendidikan dalam kurun waktu 3 tahun ajaran. Kemudian untuk percepatan digitalisasi sekolah, percepatan pencapaian profil pelajar Pancasila seperti yang kemarin sudah saya sampaikan, kemudian juga meningkatnya kompetensi kepala sekolah dan guru, kesempatan untuk menjadi katalis perubahan bagi sekolah lain, lalu juga mendapatkan pendampingan intensif untuk transformasi sekolah. Selain itu juga memperoleh tambahan anggaran untuk pembelian bahan ajar bagi pembelajaran dengan paradigma baru. Ini saudaraku beberapa hal yang kita dapatkan belajar dari PISA, maka kita setidaknya akan menghadapi era seperti ini. Oleh karena itu program sekolah penggerak ini sedang digiatkan oleh pemerintah. Saudaraku, program sekolah penggerak terdiri dari 5 intervensi yang saling terkait dan tidak bisa dipisahkan. Yang pertama adalah pendampingan konsultatif dan asimetris, di mana program kemitraan antara Kemendikbud dan pemerintah daerah ini memberikan pendampingan implementasi sekolah penggerak. Sehingga guru-guru dari sekolah penggerak saat ini sedang dilatih, diberikan workshop tertentu dalam rangka menjadikan pilot project untuk sekolah penggerak di era mendatang nanti ya. Kemudian penguatan SDM sekolah, diadakan penguatan kepala sekolah, pengawas sekolah, penilik dan guru melalui program pelatihan dan pendampingan intensif co-working one-to-one dengan pelatih ahli yang disediakan oleh Kemendikbud. Ini salah satu dari kegiatan yang dilakukan dalam rangka memajukan pendidikan terkait dengan Merdeka Belajar. Pembelajaran dengan paradigma baru, jadi yang 3, pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter yang sesuai dengan nilai Pancasila melalui kegiatan pembelajaran di dalam dan di luar kelas. Arahnya sudah semakin tampak jelas, saudaraku. Ini ada pembelajaran dengan paradigma baru terkait dengan cita-cita kita untuk memperoleh pelajar yang Pancasila seperti apa. Kemudian yang keempat, perencanaan berbasis data. Manajemen berbasis sekolah, yaitu perencanaan berdasarkan refleksi diri sekolah. Dan yang kelima adalah digitalisasi sekolah, mana penggunaan berbagai platform digital bertujuan mengurangi kompleksitas, meningkatkan efisiensi, menambah inspirasi dan pendekatan yang customis. Kita ingat bahwa visi dari pendidikan Indonesia adalah mewujudkan Indonesia yang maju berdaulat.
mandiri dan berkepribadian melalui terciptanya pelajar Pancasila. Bagaimana pelajar Pancasila ini? Pelajar Pancasila adalah pelajar yang nantinya hasil akhirnya adalah pelajar yang bersifat mampu jadi beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Kemudian juga pelajar yang mandiri, lalu bernalar kritis, berkebinekaan global, gotong royong, dan kreatif. Ini dari profil pelajar Pancasila, saudaraku. Nah, inilah nanti yang akan kita laksanakan di era 2022. Kita mulai untuk mendapatkan pelajar Pancasila. Ya. Saat ini terdapat 5 kelompok tantangan dunia pendidikan yang perlu dihadapi, perlu kita hadapi, saudaraku. Tidak bisa kita pungkiri bahwasanya tantangan-tantangan itu selalu ada di depan kita dalam rangka mencapai Indonesia yang maju. Kalau kita lihat dari 5 aspek berikut, maka sudah bisa kita baca bagaimana situasi sekarang dan nanti selanjutnya kita akan melakukan apa dalam rangka mendapatkan pelajar Pancasila seperti ini. Baik, saudaraku, kita lihat satu persatu bahwa untuk ekosistem sekolah, situasi sekarang, sekolah sebagai tugas, pimpinan sebagai pengatur, manajemen sekolah terlalu administratif, masih ada PAUD yang belum melibatkan orang tua. Ini situasi sekarang. Nah, bagaimana arahan kita di masa depan terkait dengan sekolah sebagai tugas? Di masa depan ini dikehendaki supaya sekolah itu sebagai tindakan yang menyenangkan. Maka jelas bahwa di sana ada kegiatan Merdeka Belajar itu nanti biar sekolah ini menyenangkan, anak-anak tidak takut lagi di sana. Kemudian kalau sekarang ini masih pimpinan sebagai pengatur, maka nantinya arahan di masa depan itu pimpinan memberikan pelayanan. Berikutnya, manajemen sekolah terlalu administratif. Diharapkan manajemen sekolah yang kolaboratif dan kompeten, sehingga nanti benar-benar langkah-langkahnya itu bisa terbaca secara umum dan bisa lebih sukses dari sebelumnya. Masih ada PAUD yang belum melibatkan orang tua. Nah, ini ke depan perlu ada keselarasan pendidikan, bahwa pendidikan itu merupakan kewajiban bagi kita semua, bahwa di rumah, di keluarga maupun dari pemerintah. Oleh karena itu harus ada keselarasan antara orang tua dan pihak sekolah. Kemudian kalau kita soroti dari guru, situasi sekarang itu bahwasanya guru sebagai pelaksana kurikulum. Jadi kurikulumnya begini, lalu langsung kita kerja seperti itu. Namun di arahan di masa depan harusnya nanti guru sebagai pemilik dan pembuat kurikulum. Jadi berangkat dari guru, maka kurikulum itu akan tercipta. Jadi bukan hanya pelaksana kurikulum saja guru kita. Guru sebagai sumber pengetahuan satu-satunya. Ke depan, di masa depan itu guru sebagai fasilitator dari berbagai sumber pengetahuan. Maka sudah mulai di masa pandemi kita sudah melakukan kegiatan daring, sehingga supaya ini bisa benar-benar tetap berjalan proses pendidikannya agar tidak terjadi learning loss. Jadi begitu tidak masuk lama-kelamaan maka akhirnya menjadi
menyatu sehingga nanti lupa dengan belajar. Ini kegiatan learning loss ini. Sekali lagi, guru sebagai fasilitator dari berbagai sumber pengetahuan, segi pengarah bagaimana siswa diarahkan untuk membaca, belajar dan sebagainya, lalu diarahkan untuk itu bacaannya begini dan begitu dan seterusnya. Pelatihan guru berdasarkan teori, ini yang sekarang ini masih terjadi. Maka arahan di masa depan, pelatihan guru berdasarkan praktik. Jadi guru langsung dihadapkan pada praktiknya bagaimana untuk dilatih supaya nanti benar-benar menghadapi anak-anak lebih fleksibel. Kemudian PAUD, metode trailing dan teacher centered. Selama ini memang kalau kita lihat berpusat pada guru kegiatan kita itu. Namun dalam di PAUD pun kompetensinya melalui pedagogik dan sosio-emosional. Nah, itu bagaimana guru bisa menahan emosionalnya, bagaimana guru bisa mengatur emosionalnya dalam menghadapi siswanya, sehingga benar-benar siswa itu merupakan pelaku dari kegiatan Merdeka Belajar. Gurunya juga merdeka belajar, siswanya juga merdeka belajar. Ini yang dikehendaki di masa depan. Ditinjau dari segi pedagoginya, siswa sebagai penerima pengetahuan ini di masa sekarang, situasi sekarang. Lalu arahan di masa depan ini, pembelajaran berorientasi pada siswa. Jadi bukan hanya menerima saja, tetapi bagaimana siswa selain menerima juga kreativitasnya muncul, pencipta yang sebagainya itu. Fokus kepada kegiatan tatap muka. Nah, ini kalau selama ini, makanya ketika kita sudah maju di bidang teknologi, kegiatan-kegiatan daring sering kita adakan, pemanfaatan teknologi canggih, pembelajaran memanfaatkan teknologi. Ini arahan ke depan. Dan ini sudah kita lakukan mulai tahun 2021 kemarin, 2020 karena adanya masa pandemi ini ya. Ini ada keuntungan bagi dunia pendidikan itu. Kemudian pendekatan bermain vs Kalistung. Bermain dan berhitung ini ya. Pendekatannya bermain adalah belajar, bermakna dan sesuai konteks. Ya, ini yang terakhir, pengajaran berdasarkan pembagian umur. Ke depan ini pembelajarannya, pengajarannya itu berdasarkan level kemampuan siswa. Meskipun siswa itu masih muda, tapi kemampuannya lebih tinggi dari yang lebih tua, yaitu ya tingkatan-tingkatannya akan berjalan seperti itu. Di level-levelnya berdasarkan kemampuan siswanya, sehingga ada kalanya nanti siswa X menyalip siswa yang lainnya. Oke, itu saudaraku tentang pedagogi. Tinjauan berdasarkan kurikulumnya, perkembangannya linear, nanti arahan ke depan perkembangannya harus fleksibel. Kemudian kurikulum berdasarkan konten isinya, maka di sini nanti kurikulum berdasarkan kompetensinya. Lalu fokus kepada kegiatan akademik, maka di sana fokus kepada soft skill dan pengembangan karakter. Tidak sekedar prestasi yang kita tuju, tetapi juga bagaimana meningkatkan karakter siswa. Pelatihan antara kurikulum PAUD dan SD. Ini ada transisi yang mulus dari PAUD ke SD. Ini yang nantinya akan dibenahi untuk masa depan. Saudaraku, untuk sistem penilaian, selama ini untuk kondisi yang sekarang bahwa penilaian bersifat sumatif menghukum. Nah, bagaimana arahan masa depan untuk penilaian ini bersifat formatif mendukung
Kalau yang lama adalah sumatif menghukum. Jadi ada hukuman-hukuman. Nah, kalau sanksi ini penilaian bersifat formatif mendukung. Nah, kegiatannya nanti akan tampak berbeda setelah kita melalui tahapan-tahapan yang jelas di sana. Oke. Oleh karena itu dari sekian uraian tadi, maka langkah-langkah kegiatan menuju sukses, nah, terus ada satu, berkaca dari hasil PISA. Jadi yang kita sebutkan tadi, hasil PISA terkait dengan kegiatan membaca, merangkum, dan seterusnya. Yang kedua, niatkan ulang untuk ingin sukses. Siapapun, kita gurunya juga ingin mensukseskan siswa. Dan yang ketiga, kerja keras disertai doa. Ini langkah-langkah untuk menuju sukses dalam rangka optimalisasi kegiatan merangkum atas dasar pengalaman-pengalaman belajar dari PISA. Demikian saudaraku yang bisa saya sampaikan terkait dengan kegiatan merangkum dan arahan kegiatan masa depan untuk kegiatan belajar Merdeka Belajar. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.